Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ardi hari ini senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kalian. Walaupun dengan video pembelajaran ini, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita saling mendoakan agar selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan selalu semangat dalam belajar. Nah, pada video kali ini Pak Ardi akan menyampaikan materi mengenai pendidikan kebugaran jasmani. Loh Pak, itu udah. Nah, Pak Ardi hari ini akan mereview kembali tentang materi ini agar kalian paham semuanya, agar kalian nantinya bisa semuanya, dan nanti ada sedikit tambahan dari Pak Ardi tentang materi hari ini. Oke, semua siap? Silahkan disiapkan buku catatannya, alat tulisnya, dan segera untuk menonton video ini dengan baik. Siap. Oke, lanjut sedikit saja. Apa itu kebugaran jasmani? Ada yang masih ingat? Nah, kebugaran jasmani itu intinya adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan dan masih mampu melakukan aktivitas tambahan. Semisalnya, kalian aktivitasnya apa sehari-hari? Ke sekolah. Nah, dari berangkat pagi sampai pulang nanti kalian mampu melakukan aktivitas itu tanpa mengalami kelelahan, dan di sore harinya nanti kalian bisa TPA atau bisa les atau bisa bermain dengan teman-teman di rumah tanpa melakukan kecapek, tanpa lelah. Nah, itu artinya kondisinya baik, kebugarannya baik. Nah, kebugaran tadi tidak hanya mencakup fisik saja, tidak kondisi badanmu saja, tetapi dengan emosinya. Jangan mudah marah, selalu bisa tersenyum kepada temannya, kepada orang tua, seperti itu ya. Nah, lanjut sedikit review tadi ya tentang pengertian kebugaran jasmani. Oke, konsepnya Pak Ardi. Nah, kebugaran jasmani itu dibagi menjadi dua. Ada yang berhubungan dengan kesehatan dan ada yang berhubungan dengan keterampilan. Jelas kesehatan nanti berhubungan dengan anggota tubuh seperti jantung, paru-paru, kemudian otot, sendi, tulang, dan lain-lainnya. Kalau keterampilan dengan apa Pak? Nah, nanti dengan soft skill namanya. Nah, berhubungan dari ketika nanti kalian pengen jadi atlet, pengen jadi pemain bola, pemain basket, nanti bisa didukung dengan ini yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, di dalam yang kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan ada beberapa komponennya, ada daya tahan, kardiorespirasi, daya tahan otot, kemudian kekuatan otot, dan kelentukan, bahkan tentang komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu bagaimana menjaga tubuh agar proporsional, agar baik tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, seperti itu. Nah, nanti Pak Ardi akan sampaikan sedikit mengenai bagaimana cara menjaga daya tahan, bagaimana meningkatkan daya tahan, nanti ada di cara melatihnya. Oke? Nah, kalau dengan keterampilan apa Pak? Komponennya ada kecepatan. Nah, kalian bisa meningkatkan kecepatan tuh nanti bagaimana Pak? Kelincahan, daya ledak. Nah, daya ledak itu ketika otot mampu bekerja secara cepat dan kuat. Nah, itu daya ledak. Keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Nanti kan yang penting-penting akan Pak disampaikan di cara melatihnya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi ini jelas pasti ada faktor kesehatan. Jika kalian sakit, kalian tidak fit, nah nanti akan mengganggu kebugaran jasmaninya. Kemudian gizi, kalau makanan kalian kurang baik, makanan kalian masih jajan yang sembarangan, tidak sehat jajanannya, nah, asupannya nanti ke tubuh juga tidak baik, nah nanti akan bermasalah kebugaran jasmaninya. Jadi kalau makan, istirahat nanti harus yang baik. Jelas kebugaran jasmani itu jelas juga dengan latihan fisik. Semakin rutin kalian latihan, semakin kalian rajin latihan, nah nanti insya Allah kebugaran jasmani juga akan baik.
Kemudian faktor keturunan. Ini juga sangat mempengaruhi kebugaran jasmani. Oke, kita lanjut ya. Ingat ada 4 faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Oke, terlalu cepat nggak Pak Ardi? Terlalu cepat ya. Oke. Nah, manfaat latihan kebugaran jasmani tadi sudah dijelaskan faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah latihan fisik. Nah, latihan ini manfaatnya apa untuk kebugaran jasmani? Yang pertama, meningkatkan kemampuan jantung paru. Semakin sehat jantungnya, semakin baik paru-parunya, pernafasannya, maka akan semakin bugar kalian, semakin mampu melakukan aktivitas dengan baik. Ya, yang kedua ada memperkuat otot, sendi, dan ligamen. Semakin kalian rutin latihan, otot kalian akan semakin terbentuk, semakin kuat, sendi akan semakin siap untuk melakukan aktivitas, dan didukung dengan ligamen yang tidak akan mudah cedera seperti itu. Jadi latihan itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Walaupun kita bukan atlet, walaupun kita bukan seorang profesional, untuk menjaga kesehatan kita sendiri cukup dengan melatih kebugaran jasmani cukup baik untuk kesehatan kita. Nah, yang ketiga memperbaiki bentuk tubuh. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa komposisi tubuh itu juga penting. Kalian agar tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Nah, dibantu dengan latihannya. Kemudian, mengurangi lemak tubuh bagi kalian, apalagi di masa pandemi ini, tidak ke sekolah, cuma di rumah, makan terus. Nah, banyak menimbun lemak sehingga kalian akan bertambah berat badannya. Nah, itu perlu menggunakan latihan biar lemak kalian tidak menumpuk. Nah, kalau banyak lemaknya, nanti akan banyak penyakit yang mudah datang. Nah, intinya terus latihan setiap hari tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tes untuk mengetahui sampai mana kebugaran jasmani kalian. Ini Pak Adi udah spesifikasikan lagi, sudah Pak Adi khususkan untuk usia 10 sampai 12 tahun di usia kalian ya. Nah, tesnya yang pertama adalah lari 40 meter. Lari sprint ini, lari cepat. Semakin cepat kalian semakin baik. Nah, yang kedua, gantung siku tekuk. Gantung siku tekuk itu apa, Pak? Seperti pull up. Bahasa Jawanya apa, Pak? Bahasa terkenalnya ding, rengen. Nah, itu yang menggantung di tiang. Nah, itu namanya gantung siku tekuk. Nanti ada gambarnya. Sit up 30 detik. Nah, kalian melakukan sit up selama 30 detik, kalian dapat berapa? Semakin banyak juga akan semakin baik. Semakin banyak tumpuan lemak di perut akan semakin sedikit, seperti itu. Nah, nanti bisa dicek, bisa dites kalian. Tapi betulnya Pak D pengen ngetes ini ketika pembelajarannya normal, tapi kok masih belum bisa untuk itu. Jadi Pak D cuma sampaikan teorinya dulu. Kemudian ada loncat tegak dan ada lari 600 meter. Kuat enggak kalian kira-kira lari 600 meter ini? Kalau kalian rutin olahraga, rutin jogging, rutin sepedaan, atau yang lain-lainnya, insya Allah akan kuat. Ini juga akan dibatasi dengan waktu. Semakin cepat waktu kalian lari selama 600 meter akan semakin baik. Nah, nanti kesemua ini akan dinilai, kemudian akan dilihat nanti seberapa baik kebugaran jasmani kalian. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama ini adalah lari 40 meter. Nah, ini gantung siku tekuk seperti ini. Nanti kalian kuat nahan beban badanmu ini berapa lama. Kemudian ini yang sit up 30 detik. Bisa dibantu dengan temannya, dibantu dengan orang tua atau kakakmu, adikmu untuk melakukan sit up-nya. Kemudian ada yang keempat itu adalah lompat tegak. Jadi nanti kan raihan pertamamu dan raihan ketika lompat berapa, nanti dihitung bisa. Yang kelima
yang lari 600 meter. Semoga kalian bisa menghadapi tes ini. Nah, oke ya. Oke, ini kita lewatin dulu. Kemarin sudah. Nah, Pak Ade akan coba menambahkan mengenai komponen kebugaran jasmani. Bagaimana cara melatihnya? Tadi komponennya kita bagi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan dan berhubungan dengan keterampilan. Oke, siap? Siap untuk latihan? Siap dong. Anak-anak Suronatan harus sehat semuanya. Oke, yang pertama adalah mengenai kesehatan, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Ada apa, Pak? Ingat, pertama yang paling penting adalah daya tahan atau endurance. Jadi, endurance itu adalah kemampuan kalian untuk melakukan aktivitas ketika aktivitas sehari-hari atau aktivitas olahraga dalam waktu yang lama mampu. Jadi setiap orang ketika daya tahan tubuhnya itu baik, maka penyakit atau virus corona ini tidak akan mudah datang, bisa ditangkal dengan daya tahan yang baik, imun yang baik. Nah, jadi daya tahan tadi apa? Masih ingat? Kemampuan seseorang dalam menggerakkan, dalam mengelola tubuhnya, melakukan aktivitas sehari-harinya itu secara efisien dan efektif tanpa mengalami rasa lelah, seperti itu ya. Oke, bagaimana cara latihannya, Pak? Gampang, cukup dengan jogging secara rutin selama 30 menit dalam seharinya. Kalau belum bisa, Pak, oke, ketika kalian akan memulai latihan, nah ditentukan dulu berapa kalian kuat dulu. Misalkan hari Minggu, kalau kalian belum mampu 30 menit, maka hari Seninnya kalian mencoba untuk jalan dulu, tidak perlu jogging, jalan kaki saja selama 30 menit. Kuat tidak 30 menit? Oh belum kuat, Pak, ya udah 20 menit jalan dulu, nanti hari berikutnya ditambah jalan 30 menit. Oh bisa jalan 30 menit nih, Pak, oke, joggingnya 10 menit dulu. Kuat jogging 10 menit? Kuat, alhamdulillah. Hari selanjutnya ditambah lagi 15 menit, tambah lagi 20 menit, dan 30 menit. Agar apa, Pak? Agar otot-otot kalian yang tadinya tidak pernah latihan menjadi latihan, itu udah siap duluan. Tidak langsung 30 menit kalian kuat. Nah, nanti kuat dalam sehari, nanti hari selanjutnya kalian tidak mampu melakukannya, itu namanya sama saja. Jadi mulai dari yang ringan dulu sampai ke yang 30 menit per harinya. Kalau tidak bisa per hari gimana, Pak? 2 hari sekali nggak apa-apa. Senin latihan, Selasa istirahat dulu, Rabu latihan lagi, seperti itu. Jadi semakin lama semakin meningkat agar daya tahan kalian juga semakin baik. Ini yang paling penting dalam kebugaran jasmani, daya tahan. Nah, daya tahan tadi ada yang kardiorespirasi mengenai jantung parunya, ini juga akan masuk dalam daya tahan ini. Jadi tidak akan dimasukkan ke latihannya sama. Oke, yang kedua apa? Daya tahan otot. Beda, Pak, beda. Kalau tadi daya tahan itu masih umum, masih dalam semua tubuh kalian seperti jantung paru, kemudian otot, sendi. Nah, kalau ini Pak dispesifikkan lagi ke daya tahan otot. Jadi kemampuan tubuh atau kemampuan otot dalam melakukan aktivitas yang panjang tanpa merasakan kelelahan dan masih punya energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Ototnya itu masih mampu, tidak capek, tidak linu-linu, tidak pegel dalam melakukan aktivitas yang panjang seperti tadi. Nah, daya tahan otot kalian harus lari 30 menit selama seharinya. Kalian mampu nggak otot kalian melakukan itu? Kalau belum mampu, ya pelan-pelan dari yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau udah bisa, atlet itu paling nggak pemanasannya itu lari selama 1 jam. Setiap harinya. Kalau orang umum seperti kita itu cukup 30 menit per harinya. Nah, kalau atlet semakin tinggi lagi nanti intensitasnya. Nah, kalau kita cukup pelan-pelan dulu, nanti akhirnya sampai ke 30 menit per harinya, seperti itu. Nah, dengan daya tahan otot yang kuat ini,
maka otot akan mudah berkontraksi, ketika akan digunakan akan semakin siap. Nah, contohnya apa Pak? Latihan beban. Tapi untuk kalian tidak boleh latihan beban dengan menggunakan alat bantu. Cukup latihan beban dengan bebanmu sendiri. Tidak boleh kalian mengangkat barbel. Tidak boleh kalian uh, menggunakan alat-alat fitness, itu belum boleh. Karena apa Pak? Otot-otot kalian belum disiapkan untuk itu. Nanti ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah menginjak usia 16 tahun, ketika 17 tahun, nah nanti akan mulai dikenalkan dengan alat-alat. Tapi kalau untuk usia sekarang cukup dengan bebanmu sendiri. Contohnya apa Pak? Push up. Nah, itu melatih beban dengan bebanmu sendiri, dengan tubuhmu. Kemudian ada apa lagi Pak? Sit up. Seperti itu. Pull up, yang kayak gantung siku tekuk tadi. Itu bebannya adalah tubuhmu sendiri. Dan yang paling mudah nanti akan melakukan senam. Nah, senam juga akan membantu meningkatkan daya tahan otot. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, kekuatan otot. Kalau tadi daya tahan, kemudian sekarang kita akan ke kekuatan otot. Nah, ini kekuatan otot itu kemampuan atau kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga. Jadi misalkan push up, kalian akan kuat berapa lama? Itu akan penggunaan otot ketika push up. Nah, kemudian sit up, otot perutnya kuat tidak? Nah, intinya kalau melakukan latihan mengenai daya tahan tadi, mengenai kebugaran, mengenai kekuatan otot, itu dimulai dari yang seringan mungkin. Kalian mampunya berapa? Nah, dilakukan yang pertama itu. Jangan langsung banyak, langsung tinggi intensitasnya, nanti akan capek, kalian akan mudah capek dan kemudian hari selanjutnya malah tidak latihan. Yang ringan dulu latihannya, kemudian konsisten latihannya, nanti semakin lama semakin ditingkatkan kekuatannya. Nah, misalkan push up itu untuk melatih otot lenganmu. Misalkan kalian hanya kuat 2 kali, ya nggak apa-apa, 2 kali dulu push upnya. Oke, 2 kali istirahat, kemudian lagi 2 kali istirahat, 2 kali lagi istirahat. Kalau sudah nggak mampu, ya sudah, pagi itu latihannya cukup itu. Kemudian siangnya push up lagi 2 kali, 2 kali lagi, seperti itu. Nanti hari selanjutnya, wah Pak saya kuat 3, kemudian hari selanjutnya Pak saya kuat 5 kali. Nah, itu semakin baik. Jadi kalau latihan itu nanti ada ritmenya, ada caranya, ada repetisinya, ada setnya, seperti itu. Nah, untuk sit up juga sama. Kalau push up untuk otot lengan, kalau sit up untuk otot perut. Back up itu kebalikan dari sit up. Itu juga otot perutnya. Kalau sit up otot perutnya dikontraksikan, ditekuk. Nah, kalau back up nanti akan diperpanjang, akan semakin kuat otot perutnya. Nah, yang keempat, angkat beban. Angkat beban tadi yang sudah Pak disebutkan, dengan alat-alat fitness juga bisa, dengan dumbbell atau dengan barbel, seperti itu. Tapi kalian jangan melakukan ini dulu. Nah, kemudian ada squat jam, yaitu untuk otot tungkai bisa, otot paha bisa, otot perut bahkan bisa dengan squat ini. Squat itu menurunkan badan dengan menekuk lutut dan menyangga dengan otot pahanya, seperti kuda-kuda itu. Nanti dengan melompat bisa, dengan tanpa melompat juga bisa, tapi yang lebih mengena nanti dengan squat jam atau dengan melompat, squat dengan melompat. Nah, itu untuk melatih otot. Nah, selanjutnya ada kelentukan hampir sama dengan kelenturan. Bagaimana otot bisa leluasa dalam melakukan aktivitas, ini juga penting. Walaupun bukan atlet, kalian harus, biar tidak kaku-kaku, bagaimana Pak otot-ototnya? Ya dilatih dengan apa? Paling mudah dengan stretching, dengan peregangan tubuh. Setiap pagi bangun tidur atau malam sebelum tidur itu sangat bagus untuk melakukan kelentukan ini bagi kalian. Nah, kelentukan ini juga bisa digunakan ketika pemanasan dan pendinginan, agar otot selalu siap dalam melakukan aktivitas, agar otot mudah digerakkan, tidak kaku-kaku. Nah, itu fungsinya kelentukan. Latihannya bagaimana? Berenang itu adalah
olahraga yang Pak Ardi bisa bilang paling baik. Karena apa? Semua otot, semua anggota tubuh bergerak ketika berenang. Jantung paru-parunya juga bekerja, kemudian otot dari mulai kepala, tangan, badan sampai kaki, ujung kaki itu bergerak semuanya. Jadi berenang cukup baik. Apalagi berenang ditambah dengan jogging. Jogging itu olahraga yang paling murah tapi juga paling baik juga. Kemudian ada yoga untuk melatih kelentukan tadi dan tentunya dengan senam. Oke, ditambah stretching. Kalau kalian belum bisa berenang, belum bisa yoga, belum bisa senam, ya lakukan stretching, peregangan seperti tangan di atas atau seperti ini 1 2 3 4. Nah, itu cukup untuk kelentukan di otot-otot leher, kemudian otot tangannya seperti itu, otot kaki seperti itu. Lakukan dengan rutin, bisa pagi setelah bangun tidur atau malam sebelum tidur. Cukup bagus untuk melatih kelentukannya. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi yang berhubungan dengan kesehatan, sekarang yang berhubungan dengan keterampilan. Yang pertama adalah kecepatan. Semakin cepat kalian bergerak akan semakin baik nilai kecepatannya. Nah, kecepatan tadi adalah diartikan mampu melakukan gerakan dalam waktu yang singkat. Nah, itu namanya kecepatan. Nah, kecepatan ini sangat dipengaruhi oleh keturunan, bentuk ototnya, kemudian waktu reaksinya, konsentrasinya, dan kemauan. Kalau kalian tidak mau melakukan cepat, ya namanya bukan kecepatan atau pelan-pelan. Nah, seperti itu. Konsentrasi itu juga penting. Semakin konsentrasi untuk mencapai jarak dengan waktu yang singkat, nah itu juga sangat mempengaruhi kecepatannya. Otot jelas, kalau kalian tidak melatih otot-otot untuk melakukan cepat, nah ototnya juga tidak akan bisa cepat seperti itu. Nah, untuk melatih ini, latihannya cukup mudah, cukup lari dengan jarak pendek 40 sampai 60 meter. Kalian latihan sekali just berapa detik? 40 meter itu. Kemudian lagi semakin bisa dinilai nanti. Tapi kecepatan itu eh, susah untuk merubah angkanya. Ketika misalkan Usain Bolt yang pelari cepat itu, dia hanya bisa mengubah kecepatannya sekitar 0, sekian second seperti itu, tidak bisa mengubah detiknya. Dia pelari tercepat 9 detik, dia tidak bisa untuk semakin cepat menjadi 7 detik. Detik itu tidak sangat tidak mungkin, bahkan dikatakan seperti itu, hanya mengurangi angka di belakang 9-nya, koma di angka di belakang 9-nya itu. Karena itu juga akan dipengaruhi dengan keturunan. Jadi orang-orang kulit hitam, orang si Usain Bolt tadi kan orang Jamaika, kulitnya hitam-hitam, itu otot-ototnya baik. Jadi kalau bisa kalian lihat di event olahraga seperti Olimpiade, orang yang cepat larinya itu orang yang kulit hitam. Atletik itu kebanyakan kulit hitam, seperti lari cepat tadi, lari jarak jauh. Nah, itu orang-orang kulit hitam, dia tuh menguasai di daerah seperti itu. Karena otot-ototnya sangat kuat. Nah, berbeda dengan berenang. Kalau berenang bisa kalian lihat bahwa yang berenang adalah kulit-kulit putih. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, itu masalah keturunannya. Ototnya dipengaruhi oleh keturunan. Oke, kecepatan cukup itu ya. Cukup latihan dengan lari jarak pendek saja. Oh, maaf. Ini kelincahan bukan kecepatan ya. Nah, kalau kelincahan apa, Pak? Jadi dia mampu melakukan gerakan cepat dalam waktu yang singkat, tapi dia bisa merubah gerakannya ke posisi yang lain. Itu kelincahan. Misalkan ke kanan, kemudian dia bisa ke kiri lagi, bisa ke depan, bisa ke belakang. Dengan cepat, itu namanya kelincahan. Nah, ini kelincahan ini menjadi bagian penting dalam cabang olahraga. Tapi kalau untuk kalian cukup melatih kecepatannya saja. Kelincahannya bagaimana, Pak? Ya boleh, tapi untuk bisa lebih baiknya kelincahan tadi adalah penting untuk cabang olahraga seperti sepak bola, bela diri juga bisa, basket, kemudian macam-macam, ada atletik juga perlu kelincahan seperti itu ya. Oke.
Nah, ini adalah tesnya. Untuk melatihnya juga ada latihannya. Latihan apa Pak? Lari zigzag. Zigzag ke kanan, ke kiri bisa. Kemudian ada T-test. T-test itu adalah untuk melatih juga kelincahan kalian. Jadi bentuk tesnya itu seperti huruf T, namanya T-test. Nah, nanti bisa kalian lihat di Google. Kemudian ada shuttle run atau itu lari bola balik. Naik turun tangga juga bisa melatih kelincahan seperti itu. Nah, kalian bisa yang mana? Untuk melatih kelincahan, zigzag gampang. Kemudian shuttle run gampang, lari bolak-balik ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu shuttle run. Kemudian naik turun tangga juga mudah dilakukan. Oke, selanjutnya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan tubuh itu juga berguna dalam kalian melakukan aktivitas sehari-hari agar bergeraknya bisa baik. Keseimbangannya baik, tidak mudah jatuh. Kalau keseimbangannya tidak baik, kamu lari sedikit aja kesenggol jatuh, lari kesenggol jatuh, jalan kesenggol jatuh. Nah, keseimbangan harus baik. Nah, dilatihnya bagaimana Pak? Nah, keseimbangan yang baik itu akan melakukan gerakan dengan mudah. Misalkan kalian akan mengambil sesuatu yang terjatuh, kalian mengambil tapi jatuh gelundung, berarti keseimbangannya tidak baik, bahwa tubuh belum memiliki keseimbangan yang baik. Nah, contoh latihannya bisa sikap lilin. Yang paling gampang adalah sikap kapal terbang, berdiri di sebuah balok, atau berdiri dengan tangan, atau handstand. Nah, itu untuk melatih keseimbangan. Headstand juga untuk melatih keseimbangan. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Ardi sampaikan. Sudah lama ini, hampir setengah jam. Semoga kalian paham. Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan Pak Ardi. Dan jangan lupa selalu belajar untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk menjaga kebugaran tubuh kalian. Jogging, ingat Pak Ardi cuma menyiapkan satu aja. Untuk menjaga kebugaran jasmani cukup simpel saja, cukup dengan jogging selama 30 menit per hari. Jadi itu yang paling penting agar kalian terhindar dari berbagai macam penyakit, bahkan virus insya Allah tidak akan mengenai kalian. Siap? Oke, demikian dari Fardi, cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.